Bapak Ibu minum, kira-kira minuman itu difilter atau tidak? Kan sering difilter, minuman difilter. Makanan juga dipilih yang baik. Pendek kata, yang masuk ke tubuh kita dipilih makanan yang baik, minuman yang bersih. Tetapi celakanya, yang masuk ke pikiran kita tidak pernah difilter. Masuk semua, yang buruk dan baik masuk semua. Tidak pernah difilter. Akhirnya apa? Tubuhnya tegang, kepalanya pusing, gampang marah, mudah emosi. Kenapa demikian? Karena yang masuk ke batin kita tidak pernah difilter. Coba Bapak Ibu makan, minum, tidak difilter minumannya. Sudah pernah belum? Ya kalau belum ya nanti cek lah, dites sekali-sekali lah di rumah. Tuh. Jadi kalau minuman itu tidak difilter bagaimana? Tapi kalau sudah terbiasa tidak difilter ya nyaman-nyaman saja ya. Karena ya sudah terbiasa. Persoalannya itu. Ini faktor kebiasaan. Oleh karena itu ada suatu pertanyaan. Apa bedanya orang suci dengan orang awam? Artinya orang biasa seperti kita. Bedanya apa? Secara tubuhnya sama, terdiri atas unsur padat, unsur panas, unsur air, unsur angin, kan sama. Faktor batinnya juga sama. Yang membedakan apanya? Dikatakan orang suci sama orang biasa, yang membedakan cara pandangnya. Kalau kita masih penuh dengan pengotor batin, orang suci kan sudah melenyapkan pengotor batinnya. Walaupun melihat objek yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Secara fisik sama makanannya? Makanannya sama. Oleh karena itu dikatakan di dalam mata katakan ummataku wiyahi putu jano. Orang yang belum suci tak ubahnya seperti orang gila. Nah, berarti orang yang belum suci ini tak ubahnya orang gila sesungguhnya. Berarti kita ini semua kumpulan orang karena belum suci, itu. Itulah dikatakan orang gila. Berarti siapa sesungguhnya yang gila ini? Ya orang-orang dikatakan awam. Karena umumnya orang masih awam, itu masih mengumbar ada 5 macam ini. Niwarana namanya. Yang pertama ini yang paling marah. Mengumbar nafsu indria, kama canda. Jadi nanti dari indera pengecap, kalau Bapak Ibu makan, nanti makan tidak enak, terus marah, kan gitu. Gampang marah. Nanti mendengar masalah sedikit saja, langsung marah. Tuh. Pendek kata, apapun yang dialami mudah marah. Nah, orang yang suka marah itu pertanda ya gila itu. Tuh, 1 kama canda.
Bapak Ibu jika suka mendengarkan musik, nanti kalau tidak bisa tidak mendengar musik, pas dengarkan asik dimatikan, apa reaksinya? Marah juga. Karena apa? Kesenangan dari telinganya kan perlu. Ini baru itu dengarkan dimatikan, oh marah itu. Nah inilah yang dikatakan sebagai orang putujana, itu orang awam. Artinya awam ya masih tebal pengotor batinnya itu, tebal kilesan. Nah ibu bapak saudara sekalian, pertama ini kama janda, kedua biak pada, kegeraman kebenciannya kuat. Jadi kalau kita justru malah mengembangkan hal-hal yang tidak luhur, bahkan kebencian dikembangkan, wah ini ya sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu sebagai manusia kan ada 4. Yang pertama adalah manusa tiracano. Kedua manusa peto, manusa manuso, manusa dewu. Nah, Bapak Ibu yang kumpul di sini, Bapak Ibu manusia betulan kan? Manusia betulan bukan? Jangan-jangan casingnya manusia, isinya peta, atau isinya tiracana. Peta itu apa? Setan. Tiracana binatang. Ya isinya juga jangan-jangan ya manusia beneran, manusa, manuso, atau isinya dewa, kan bisa juga. Pernah Bapak Ibu jadi dewa? Pernah jadi setan? Pernah jadi binatang? Kita ini perannya semua ini pernah loh melakukan. Nah orang yang dikatakan manusa manuso ya umumnya kita manusia kan supaya kita bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Ini kan tipenya tipe manusia. Maka menjalankan namanya 5 sila. Berlatih untuk tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Sebab karena nanti kalau sudah mabuk, 4 sila yang lainnya pasti mudah juga dilakukan kalau sudah mabuk. Kalau orang sudah mabuk itu nanti kan yang membunuh, mencuri, berzina, berbohong. Itu sudah arahnya pasti ke sana juga. Nah, tipe menjadi manusia sebagai manusia ya inilah 5 sila ini dipertahankan, dilatih. Kalau kita memang manusia, casingnya, isinya manusia. Tapi kalau mau milih yang lain ya milih yang lain ya satu, manusia dewa. Jadi dikatakan manusia dewa karena apa? Orang lain tidak bisa membantu tapi dia bisa membantu. Orang sulit untuk bisa membantu, tapi dia bisa melakukannya. Nah ini akan didewa-dewakan itu orang itu. Yang lagi viral kan ada tuh tenaga kerja Indonesia di Korea itu sampai menggendong ibu-ibu umur 90 tahun segala macam itu berapa tuh kebakaran kan ya. Diketok-ketok, setelah itu dibuka pintunya, dikeluarkan, dibawa, digendong sampai 300 meter, diungsikan. Itu orang lain belum tentu sanggup. Nah, orang model seperti ini ya akan didewa-dewakan sebagai dewa penyelamat dia. Kalau saya nggak diselamatkan dia, saya sudah mati. Ini tentang biak pada kegeraman kebencian.
Nah, kita berlatih juga untuk mengikis namanya tina mida. Ngantuk, lesu. Nah, kalau sudah ngantuk, lesu, dikasih penjelasan apapun, nggak akan bisa terima. Karena selalu ngantuk dan lesu. Tina, mida. Maka nanti kalau punya anak dikasih nama Tina, THI, Tina. Nah. Tina tuh. Nah, itu kan ngantuk dan Tina mida, ya ngantuk dan lesu. Ya cuma kerjanya ngantuk, lesu, ya nggak ada semangat. Ada tidak model orang begitu? Ya itu dikasih nama supaya sesuai. Kalau orang model seperti itu nanti ganti nama Tina Mida. Bapak Ibu bisa datang ini kan harus mengalahkan itu juga. Jadi punya semangat karena mengalahkan Tina Mida ini. Yang keempat, udaja guguja. Kesesalan, kerisauan. Nah, selalu menyesal, itu menjadi risau. Ini juga perlu dikikis, dilenyapkan. Kalau hidupnya selalu risau, sesal, menyesal terus, nah ini kan ya tak ubahnya juga gila itu. Hidup itu harus dijalankan ya dengan semangat. Dan yang tidak kalah penting, yang kelima adalah wicikicca, keraguan-raguan. Ya ragu-ragu terhadap apa? Ragu-ragu di sini kalau dijabarkan ada 8. Ya ragu-ragu terhadap Sang Buddha, Dhamma, Sangha, ragu-ragu terhadap kebajikan yang dilakukan kita ini tidak ada buahnya. Saya sudah berbuat baik terus, kok saya masih susah? Kan ragu-ragu itu. Nanti akan muncul yang namanya keraguan-raguan. Ini saya berarti berbuat begini tidak ada manfaatnya. Nah ini Bapak Ibu sudah namanya muncul keraguan-raguan. Kenapa ragu-ragu? Karena kita belum memahami dengan jelas. Belum punya keyakinan yang kuat. Belum punya namanya sati, pengingatan yang baik. Karena kita latihan itu harus menggunakan alatnya 3. Apa 3 ini? Ada sati, ada panya, ada wirya. Kalau di suta-suta itu disebutkan atapi, sampajano, satima. Ini 3-3-nya ini satu sama lain harus saling berkaitan. Sama seperti sila, samati, panya. Ini kok 3-3-nya ini. Walaupun disebut satu, tetap prosesnya itu 3-3-nya harus kerja. Sati artinya pengingatan. Kalau yang dulu tuh terjemahannya sati itu perhatian. Tapi sekarang di buku Parita Biru itu sudah diubah pengingatan. Jadi pengingatan kita harus juga disertai panya, kebijaksanaan. Bapak Ibu ingat masa lalu ada orang yang menjahati kita. Reaksinya apa? Kita marah berarti kebijaksanaannya tidak kerja. Wong itu sudah masa lalu, ingat, sekarang masih marah. Ini kan tanda-tanda kebijaksanaan tidak kerja. Karena sudah jadi masa lalu. Maka harus dibutuhkan namanya panya. Setelah ada panya, eksekutornya wirya. Wirya kan ada 4 hal. Wirya artinya apa? Semangat. Kalau di dalam jalan utama berunsur 8 itu yang kelima itu sama wayama. Wayama itu ya wirya juga, sama. Atau nanti ada namanya sama padana. Padana itu wirya juga. Jadi padana, wayama, wirya, atapi. Itu artinya sama, semangat. Nah, semangat di sini ada 4 hal. Apa itu? 1,
mencegah hal-hal buruk muncul ke batin. Jadi kalau ada hal buruk, belum ada ya dicegah. Kalau sudah ada yang buruk-buruk itu dalam batin kita, dikikis, dilenyapkan. Ketiga, munculkan hal-hal baik dalam batin kita. Tadi batin kita disertakan hal-hal baik. Kalau sudah ada hal-hal baik dalam batin kita, diulang-ulang, dikembangkan. Ini namanya orang yang punya semangat. Bukan semangat kerjanya saja, tapi batinnya masih menyukai keburukan. Kalau masih menyukai keburukan, ini tanda pinter atau bodoh. Itulah, harus direnungkan ke dalam diri kita. Ini orang waras atau orang gila? Maka sebagai eksekutornya adalah wirya ini. Karena wirya ada 4 hal ini. Hal-hal buruk diketahui, belum muncul, di stop. Kalau sudah ada, dikikis. Yang baik belum muncul, dimunculkan. Sebab kalau yang baik ini tidak dimunculkan, pasti akan muncul yang buruk-buruk. Sebab pemikiran kita, kalau bahasanya itu namanya vitaka. Vitaka itu kan pemikiran. Vitaka ini kan bisa kusala vitaka atau aku salah vitaka. Kalau yang baik muncul, yang buruk tidak muncul. Kan tidak bisa bersamaan munculnya. Kalau yang baik muncul, berarti yang buruk tidak muncul. Tapi kalau yang buruk muncul, yang baik tenggelam. Makanya pikiran kita kadang baik, kadang buruk. Untuk mendeteksi, kadang-kadang kita kesulitan. Tahu-tahu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, akhirnya menyesal. Maka penyesalan itu biasanya datang di belakang atau di depan. Tapi ada juga yang menyesal karena di depan. Karena setelah jalan, akhirnya kepleset kulit pisang jatuh, menyesal gara-gara di depan. Itu, ya umumnya di belakang menyesal itu sudah terjadi. Oleh karena itu harus punya 3 alat itu tadi. Sati, pengingatan. Panya, setelah ingat ini baik atau tidak baik. Ini kan butuh panya. Bisa memilah-milah itu kan namanya panya. Kalau di dalam bojangga itu namanya dhamma wicaya. Dhamma wicaya kan pertama sati, terus dhamma wicaya. Setelah punya sati, ya harus punya ini pemilahan. Dipilah-pilah, ini baik atau buruk? Dhamma wicaya bukan penyelidikan, karena ada terjemahan kan penyelidikan dhamma. Dhamma ini sudah dibabarkan oleh guru agung kita ini sempurna, nggak perlu diselidiki, dikira masih ada kesalahan. Pakai diselidiki segala. Kita dengan Sang Buddha lebih hebat siapa? Kok pakai penyelidikan dhamma? Dhammanya nggak perlu diselidiki. Kalau itu dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha. Karena dhamma itu kan menyangkut baik, buruk, luhur. Jadi kalau buruk ya buruk, baik ya baik. Nah, kalau kita masih menyelidiki, berarti kita dengan Sang Buddha hebat siapa? Kan ada terjemahnya dhamma wicaya, penyelidikan dhamma. Itu penggolongan dhamma. Ini termasuk golong baik atau buruk. Kita harus mendeteksi itu. Kalau sudah mendeteksi itu buruk, mau dikikis, dilenyapkan, atau dikembangkan. Untuk bisa mengikis, ya dibutuhkan namanya wirya itu. Makanya wirya, semangat ini sebagai eksekutornya. Karena kalau itu buruk, ya di stop.
dikikis, dilenyapkan. Kalau baik, diulang-ulang, dikembangkan. Kesempatan itu bisa dilakukan, sangat besar kesempatannya saat kita jadi manusia ini. Kalau lahir di alam lain, ya agak susah. Ya bisa juga sih, tapi agak sulit. Lahir jadi setan, ya nanti malam datangi Bapak Ibu jam 12 malam, ngetok-ngetok pintu, wah lari terbirit-birit. Atau mungkin itu dewa mau menemui Bapak Ibu, menemui keluarganya, mau tanya-tanya dhamma, tadi dapat pelajaran apa? Nah, itu datang, karena bentuknya sudah beda, belum tentu sanggup menghadapi. Atau jadi binatang, pas duduk begini ada ular masuk, mau dengarkan dhamma, kira-kira bagaimana? Kita kabur semua. Lebih susah. Ada tikus saja mau dengarkan, datang ke sini, langsung diusir. Kita jadi manusia ini sesungguhnya kesempatan yang berharga. Karena kita lahir di alam manusia termasuk alam bahagia. Jadi kita lahir jadi manusia ini adalah alam yang bahagia. Maka dikatakan sugati, ada 7, 6 alam dewa, 1 alam manusia. Ini termasuk alam bahagia. Nah, kenyataannya Bapak Ibu kita bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Nah, tuh. Padahal alam manusia ini, kita jadi manusia ini termasuk alam bahagia. Bagian dari sugati kok. Sugati itu ya alam bahagia. Isinya 6 alam dewa, 1 alam manusia. Tapi tidak sedikit orang sudah lahir di alam bahagia, kepengen, wah nanti kepengen masuk surga, ini sudah di alam surga. Kok masih kepengen surga lagi? Bahkan guru agung kita saja, beliau saat menjadi dewa, namanya Dewa Santusita itu, beliau turun ke dunia. Coba bayangkan, di alam dewa sudah bahagia, mau turun jadi manusia. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau tidak? Sudah bahagia, turun ke alam manusia, dibandingkan alam dewa, kira-kira lebih menderita mana? Ayo. Saat beliau jadi, sebelum menjadi sama Sambuddha dalam kehidupan lama, pernah jadi alam itu, Tusita, surga Tusita. Dewa Santusita. Itu turun jadi manusia. Kenapa turun jadi manusia? Karena beliau ingin menyempurnakan parami. Karena beliau tahu lahir di alam dewa juga tidak kekal, walaupun lama tapi tidak kekal juga. Beliau menyadari hal itu, maka tekad lahir jadi manusia. Untuk apa? Menyempurnakan parami. Sebab di alam manusia untuk menyempurnakan parami, menyempurnakan kebajikan, itu lebih mudah. Nah, kalau lahir di dewa terus, ya mereka sudah banyak bahagia, mau bantu apa? Coba. Kalau di alam manusia, kan ada yang susah, banyak. Kita mau bantu, bisa. Lebih mudah. Ini kesempatan yang berharga, lahir jadi manusia. Tetapi kalau yang disertakan dalam batin kita ini adalah hal-hal yang buruk, yang tidak berguna, wah ini akan mendatangkan penderitaan. Nah, kalau kita mengembangkan pengotor batin, ya keserakahan, kebencian, kebodohan, kemarahan, ya malah tambah merosot. Nah, kalau hal-hal buruk ini yang dikembangkan, ya itu letak ubahnya, ya akan gila terus-terusan itu. Inilah harus melihat ke dalam diri kita masing-masing, bahwa kesempatan jadi manusia adalah kesempatan yang berharga.
Sehingga kesempatan untuk mendengar, berlatih dalam keseharian ini, karena punya kesempatan untuk berlatih, ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak hanya sekarang, bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita hingga tercapai cita-cita luhur. Bisa kehidupan yang akan datang selalu bertemu dengan orang bijaksana. Sehingga tercapai tujuan tertinggi nibbana.